Nggak bisa di-build. Kalau di-build itu malah hancurin gitu ya. Makeup banget. Agak sedikit memperparah. Jadinya matte banget. Hello Beauties. Nama gue Esra. Dan gue Danya. Welcome back to Beauty Talks. Jadi hari ini kita bakal ngebahas cushion terbarunya Skintific yang lagi viral banget di mana-mana. Benar-benar semua orang review ini, dan sekarang kita bakal bikin honest review dan juga kupas tuntas tentang si Skintific Cushion Perfect Stay Velvet Matte Cushion ini. Karena di luar sana itu semua orang menurut gue di-endorse. Oke, without further ado, keep on watching. Hello Beauty, are you there? Oke, beauties, jadi kita pertama-tama bahas dulu claims-claimsnya. Itu dia tuh katanya high coverage tapi tetap ringan. Terus juga dia punya claims 12 jam oil control dan long lasting. Wow, itu gokil sih. Ya ini ada oil absorbing teknologinya. Dia nyerap minyak tapi nggak nyerap air, without absorbing water. Untuk harganya kita beli 170. Dia ini isinya ada 11 mili. Dan total shades-nya itu ada 8 ya? 8 shade. Packagingnya dia sama ya, kayak yang dulu. Sama yang cushion pertama sama, beda warna aja. Nih warnanya biru, karena dia ada copper peptide tau. Bener. Iya. Ini kita bener-bener first impression banget. Iya, nanti pakainya kita baru buka banget. Di sini kita pakai warna yang 03 petal. Gue punya skin tone light to medium, undertone-nya cool. Kalau gue medium neutral, dan tipe kulit gue itu oily skin, acne prone. Seperti kalian lihat, gue juga lagi ada jerawat gede banget nih hari ini. Gue juga lagi ada jerawat, tapi untuk skin type-nya gue combination. Gue skin prep pakai D8 Advanced Skincare, lo juga? Iya tadi. Sama pakai sunscreen dari Suncut. Sunscreen gue skin aqua yang biru. Oke, ini kita bakal sambil main game. Gamenya Song Association lagi. Mungkin bosan ya, tapi kali ini kita satu tema, yaitu Taylor Swift. Jadi kita hanya boleh menjawab menggunakan lagu-lagunya Taylor. Yes. Mulai aja ya. Angkat tangan dulu ya. Oke, kita langsung pakai aja. Scar. Gue. You drew scars around my stars. Masih pagi. Now I'm bleeding. Masih pagi. Oke, kita langsung pakai aja ya. Gak bisa mikir. Kit. Gue. Your own kid. Ya Allah, gue gak lihat lagi tadi. Ini masih pagi guys, jadi gue masih error banget. Next word. 3, 2, 1, try. Aduh, anjing, kepentok. Gue. This is me trying. Boleh. Gila, matte banget. Next word, dream. Gue, wildest dreams. Gue, Look what you made me do. Look what you... Nyanyi bareng dong. Gue gak bisa nge-rap, sorry banget. Itu kan nge-rap lagu. Next word. Gue. Siapa? Ya dua. Kita tahu nih, Pak. Begin Watch again. me begin again. Read. Gue. Apa? Jangan sok-sokan. Kan emang cepet-cepetan aja. Read. Gak tau. I can read your mind. I've been doing it since. Iya gak sih? Itu dari dia kan. Gue. Midnight, come and pick me up, no headlight. Your sunshine, I was midnight rain. Wanna be comfortable, I want Need that thing. Itu lagunya James Charles ya guys, if you know. Next word. Gue. Ntar sampai kelima baru loh kalau gue gak tau. Picture to burn. Pasti lu gak tau nadanya. Gak tau. Yes, there's another picture to burn. Oh iya. Burn, baby, burn. Sick. You make me sick. Gua. Sick. I'm so sick of that. Lagu temennya. Lagu bestinya boleh gak? Last song itu our song. Salah. Last kiss. Ada gak? Ada. Tapi pasti lu gak tau nadanya. It was the last kiss. Nah. Itu bukan gue ya? Iya. Okay. That's it on Song Association Taylor's version. Anjay. Kenapa? Gak apa-apa. Kenapa ketawa? Lucu. Oke, selanjutnya kita mau kasih tunjuk ke kalian finishnya di muka kita. Close
details. Sebelum kita bahas Kita mau secara kelarin mendalam, kita bakal kelarin makeup kita dulu dan nanti kita bakal bahas semuanya. Oke, see you guys. Oke, di sini kita udah selesai makeup dan ini gue nggak set muka gue pakai bedak. Kalau gue ngeset tadi pakai bedak, gue pakai bedaknya something yang human. Next kita akan mulai pembahasannya. Pertama-tama dari blendability-nya dulu. Menurut gue dia gampang di blend. Dia nggak yang langsung ngeset gitu. Jadi pas ngetap tuh produknya kayak masih spreading around dan kayak masih bisa digeser-geser gitu awal-awal. Oke, mungkin gue bakal langsung jump ke buildability. Menurut gue buildability-nya oke to good gitu sih. Jadi Bener. Setuju. dia bisa di-build. Bisa. Cuman emang ada maksimum coverage-nya, cuman dia bisa di-build. Jadi nggak merusak dan nggak bikin patchy gitu. Nggak bikin downgrade lah kalau di-build. Karena kan ada beberapa complexion lainnya yang kalau di-build itu malah hancurin gitu ya. Dan ada yang bener-bener stuck gitu loh. Nggak bisa di-build, kayak ya di-build sama aja jatuhnya gitu kan. Nggak menambah coverage. Kalau sedangkan dia tuh bener-bener satu layer medium. Terus layer kedua jadi full coverage. Next adalah coverage. Ini bener-bener full coverage. Dia bener-bener impresif banget sih coveragenya. Cuman balik lagi ya, kadang-kadang tuh ada orang yang gak suka full coverage, ada orang yang suka. Kalau bagi gue dengan full coverage ini sebenarnya cocok untuk occasion yang heboh gitu. Jadi menurut gue dengan full coverage ini dia nggak bisa daily jadinya, karena terlalu kayak makeup banget karena dia full gitu. Cuman untuk occasion yang benar-benar harus banget ketutup semuanya tuh ini bisa jadi pilihan. Bener banget. Terus nextnya gue bakal langsung bahas ke finish. Dia sesuai dengan claimsnya, dia ini velvet matte dan itu betul. Dia velvet matte. Kayak dead matte nggak sih? Apa velvet? Abis ada glow gitu loh di gue. Di gue tadi abis saat pakai bedak jadinya matte banget. Kalau di gue masih ada glow-nya, tapi nggak disebut glowing juga sih. Jadi kayak, ya bener sih velvet matte. Cuman untuk finish matte-nya yang gue supposed to be nggak suka, tapi surprisingly ini gue ternyata bisa terima dengan matte yang kayak gini. Meskipun emang kelihatannya kayak powdery banget dan makeup banget. Jadi untuk finish kayak gini sih menurut gue kalau kalian berharap bakal natural dan skin-like finish gitu enggak sama sekali. Karena dia ini matte, beneran matte. Terus untuk dia ngecover pori-pori gitu-gitu menurut gue nggak ngecover. Kalau memperparah gue bisa bilang agak sedikit memperparah, tapi surprisingly nggak seburuk itu gitu. Karena kan memang dia matte, jadi membuat tekstur tuh semakin kelihatan. Jadi kayak pori-pori gue dan kayak little bumps di muka gue tuh jadi semakin jelas sebenarnya. Cuman nggak separah itu. Gue udah ngira dia bakal bad banget di tekstur, tapi ternyata nggak seburuk itu sih. Untuk yang sematte ini menurut gue finishnya masih oke lah, nggak buruk gitu. Karena biasa kalau yang bener-bener real matte bakal jelek banget finishnya, kayak teksturnya jelek banget, geradakan banget gitu. Kalau ini tuh nggak terlalu, jadi kayak lumayan halus saya. Lumayan bagus sih. Kalau di gue ini sih pori-pori masih kelihatan jelas banget. Dia nggak pore filling sayangnya, tapi dia tuh masih ngeblend gitu loh. Dia nggak pecah atau cakey, masih menyatu ke kulit dan bagusnya nih nggak ada dry patches, sumpah. Iya, itu betul. gue agak kaget sih. Iya, kan ini matte, tapi tuh di bawah mata gue tuh aman banget. Di pinggir-pinggir hidung gue juga aman banget, dia nggak ada dry patches. Kalau keringanan ini kita nggak bisa bilang ringan, cuman kalau kalian tanya ini ganggu apa enggak sama sekali ya. Enggak. Masih fine banget dan nggak yang heavy makeup, cuman kalau lightweight bukan. Sekarang kita mau ngasih final opinion buat si Skintific Velvet Matte Cushion. Skor dulu kali ya. Oke. Skor dari gue 8 karena gue lumayan impress. Juga sama deh sama lo skornya, karena gue juga impressed banget sama produk ini. Karena gue udah punya initial thoughts dia itu bakal jelek sih, karena ya finishnya itu sendiri lebih ke preferensi sebenarnya, karena gue nggak terlalu suka yang matte. Tapi surprisingly dia bagus gitu, dia termasuk velvet matte yang bagus dan bisa gue terima. Jadi kayak dia mungkin membuka hati gue dengan complexion yang matte gak sih? Kita berdua karena lebih suka yang satin gitu, satin glowing natural gitu. Tapi ternyata dia bisa lah mendapatkan hati kita. Iya, karena kita di sini penilaiannya rasional dan objektif. Kayak, karena kebanyakan matte di sana itu antara cakey atau enggak pecah-pecah di dry patches. Konsepnya tuh paling itu ya yang di pori-pori itu. Benar, di pori-pori dia kurang bikin halus. Oke, ini kita belum longevity ya guys. Tunggu nanti hasil longevity-nya gimana. Bisa jadi skor kita berubah. Kita akan lihat. See you guys on the longevity test.
Hello beauties, jadi ini complexion gue setelah 8 jam pakai si Skintific Velvet Matte Cushion. Dan sorry to say, skornya downgrade banget secara drastis. Karena tadi gue kasih nilai dia 8, cuman sekarang setelah ngelakuin longevity test, gue kasih skor 5,5. Kenapa? Karena dia setelah bercampur dengan minyak-minyak natural gue, dia itu semakin dempul dan semakin cakey kelihatannya. Throughout the day, dia semakin terlihat unnatural gitu loh, semakin terlihat make-up-y banget, terlihat cakey banget. Sebenarnya itu sih cakey-nya banget itu yang membuat skornya downgrade. Mungkin ini nggak ke-pick up sama kamera, tapi itu yang bisa gue lihat secara langsung di kaca. Complexion gue terlalu cakey dan dempul. Cuman untuk coveragenya itu sendiri dia masih stay banget. Untuk longsor geser tuh nggak ada geser atau longsor, tapi mungkin highlightnya di cakey itu sendiri. Terus untuk oil controlnya juga dia nggak ada oil controlnya ternyata. Ini memang gue tadi nggak set pakai bedak, cuman karena gue mau ngetes apakah dia benar-benar ada oil controlnya, tapi ternyata nggak ada. Cukup trigger minyak, tapi nggak yang banjir-banjir banget. Ini cukup disayangkan karena tadi after apply tuh gue suka banget finishnya dan teksturnya gue juga suka banget. Tapi sekarang setelah longevity test ternyata kurang memuaskan menurut gue. Oke, beauties, I think that's all. Hello beauties, jadi ini dia pemakaian di muka gue setelah 12 jam. Dan experience gue sedikit berbeda sih dari experience-nya Danya. Kalau di gue sebenarnya gue mengalami beberapa cons, yaitu yang pertama, dia itu di pori-pori yang berminyak itu dia tuh jadi semakin nyata, bentuk titik-titik pori-pori itu semakin nyata. Jadi kalian bisa lihat ini pori-pori di dekat hidung gue itu kelihatan banget, even lightingnya yang redup gini pun kelihatan. Cons yang kedua adalah di daerah kumis, pokoknya di daerah mulut itu pecah-pecah. Sebenarnya ini sering terjadi sih di beberapa complexion lain, cuman gue agak kaget Skintific kelihatannya setangguh ini ternyata dia masih pecah juga. Dan juga oil controlnya menurut gue nggak sebagus itu, padahal gue tadi udah set lagi pakai bedak. Ya menurut gue standar banget lah oil controlnya, dan agak di luar ekspektasi karena gue berharap lebih bagus lagi oil controlnya daripada ini gitu. Terus juga ya sama sih kayak Danya, nggak ada longsor, coveragenya tetap tinggi, dan untuk final score dari gue itu 7. Oke, that's all beauties. Oke beauties, that's all. Kita udah kelar nge-review si Skintific Velvet Matte Cushion. Semoga kalian udah gak bertanya-tanya dan udah kejawab semua pertanyaannya, karena kita tahu banget Skintific itu sejauh ini ngeluarin produk-produk yang viral dan hype banget di mana-mana. Dan jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian yang lagi wondering cushion ini bagus apa enggak, dan komen juga di bawah produk-produk apa lagi yang harus kita review dan kita coba. Subscribe juga supaya kalian gak ketinggalan review-review produk viral. Oke, that's all. See you guys on the next video. Bye.